Halo semuanya, jadi di sini aku bakal menjelaskan materi tentang konsep e-business atau Business Information Systems. Nah, di sini aku ngerangkum dari buku ini ya teman-teman nih, buku PTIC. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah pengertian e-business dulu. Nah, e-business itu apa sih? Nah, e-business ini adalah penggunaan dari teknologi internet untuk mendukung proses bisnis, e-commerce, dan kolaborasi perusahaan, baik itu internal maupun eksternal dengan pelanggan, pemasok, dan pemegang kepentingan lain. Nah, pokoknya pada intinya itu e-business ini adalah pertukaran nilai secara online. Nah, nilainya itu di sini dalam tanda kutip ya teman-teman. Nah, nilainya itu bisa berupa data, informasi, uang atau sumber daya dan lain-lain gitu. Nah, biasanya aplikasi bisnis ini digunakan suatu perusahaan itu untuk apa sih? Nah, yang pertama itu dia digunakan untuk merestrukturasi proses bisnis internal atau bisnis proses re-engineering. Terus yang kedua itu ada mengimplementasikan sistem e-commerce kepada pelanggan dan pemasok mereka. Terus yang ketiga itu mempromosikan kolaborasi atau perusahaan dalam tim bisnis. Oke. Nah, untuk contoh yang pertama aku ambil dari buku ini juga. Jadi contoh pertama itu e-bisnisnya di bidang bisnis proses re-engineering ya. Nah, misal di sini ada seorang pegawai itu ingin menerbitkan surat izin, dia pengen cuti karena melahirkan. Nah, ada beberapa tahap nih untuk dia bisa cuti ini. Nah, yang pertama itu pegawai mengajukan permohonan untuk cuti. Yang kedua itu selanjutnya adalah dikoreksi dan ditandatangani oleh ketua tim. Lalu setelah ditandatangani dan dikoreksi oleh ketua tim, selanjutnya itu adalah diketahui dan ditandatangani oleh ketua divisi. Kepala divisi, sorry. Dan selanjutnya itu setelah itu diajukan ke kantor kepegawaian. Lalu surat izin diterbitkan kepada kepala divisi. Setelah itu diketahui oleh ketua tim, dan yang terakhir ya setelah itu diterima oleh pegawai yang mengajukan permohonan. Nah, oke, selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang implementasi e-bisnis yang di bidang pelanggan dan pemasok tadi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini contohnya itu adalah misalnya customer service pada produk Apple. Nah, nyanyi. Nah, selanjutnya aku bakalan ngebahas implementasi e-bisnis ini di bidang pelanggan pemasok ya teman-teman. Nah, jadi contohnya itu adalah customer service pada produk Apple. Nah, implementasinya di sini itu dia itu meningkatkan beberapa hal, yakni pertama itu kepuasan pelanggan, kedua itu adalah memudahkan proses pelacakan mengenai barang yang rusak, terus yang ketiga itu mempersingkat waktu pencatatan pelayanan, dan yang keempat itu adalah memonitor durasi reparasinya. Oke, jadi itu sekian dari aku untuk materi ini. Terima kasih teman-teman.